Kemuning menatap Lembah sambil berkata, "Apakah gadis itu memesan es krim rasa vanila untukmu?" Lembah menatap Kemuning. "Iya, itu benar, rasa vanila. Saat itu, aku belum tahu rasa-rasa es krim itu seperti apa. Dan saat dia memberikan es krim itu padaku, lalu aku..." Lembah tidak melanjutkan perkataannya. Dia kemudian semakin menatap heran dan penuh tanda tanya pada Kemuning. "Bagaimana kamu tahu hal itu? Apakah itu..." Kemuning pun menatap Lembah. "Selama ini, gadis itu juga terus mencarimu, Lembah. Bahkan dia tidak mengizinkan laki-laki manapun mendekatinya, hanya karena laki-laki itu." Mendengar perkataan Kemuning, tanpa Lembah sadari, Lembah menjatuhkan es krimnya dan berkata sambil tersenyum, "Kemuning, apakah gadis itu kamu?" Kemuning tersenyum sambil mengangguk. "Lembah, gadis berbaju putih dan memakai bandeau berwarna pink memberikan sebuah es krim rasa vanila pada anak kecil yang saat itu sedang mengamen di sini adalah aku." Karena begitu bahagia, Lembah langsung memeluk Kemuning dengan sangat erat. Saat itu Kemuning pun memeluk Lembah sambil menangis karena bahagia. "Aku tidak menyangka kamu adalah gadis yang selama ini aku cari, Kemuning. Gadis itu adalah kamu." Kemuning pun mengatakan hal yang sama. "Iya, Lembah, selama ini aku juga terus mencarimu. Tetapi sungguh, aku tidak pernah menyangka laki-laki menyebalkan itu adalah kamu." Mereka kemudian tertawa. Setelah berpelukan cukup lama, keduanya melepaskan pelukan mereka. Lalu saat itu, "Kamu pergi kemana, Kemuning?" kata Lembah. Kemuning berkata, "Saat itu, ayah dan ibuku mengajakku pergi ke desa, dan aku dititipkan pada kakek dan nenek. Setelah beberapa hari kami berada di rumah kakek dan nenek, ayah dan ibu kembali ke kota. Ternyata saat itu, ibuku sedang mengalami sakit yang cukup parah. Tapi ibu tidak ingin aku mengetahui hal itu. Oleh karena itu, ibu dan ayah menitipkanku kepada kakek dan nenek. Saat ibu tak lagi mampu berbuat apapun, aku kembali ke kota. Namun sayang, saat aku tiba, itulah terakhir kali aku melihat ibuku. Setelah ibuku meninggal, aku kembali tinggal bersama dengan ayah. Karena ayah merasa sangat kesepian." Mendengar perkataan Kemuning, Lembah kembali memeluk Kemuning sambil membelai rambutnya. Kemuning melanjutkan perkataannya. "Saat di persimpangan itu, aku melihatmu, tetapi banyaknya kendaraan menghalangi pandanganku padamu. Aku berharap kamu terus mengejarku. Tetapi, kenapa kamu tidak mengejarku lagi?" Lembah tertunduk, lalu membelai rambutnya sendiri yang menutupi keningnya, dan menunjukkan sebuah bekas luka yang terdapat pada keningnya pada Kemuning. "Luka ini adalah bekas luka saat aku tertabrak oleh sebuah mobil di sana, Kemuning. Dan hal itu membuat aku tidak bisa mengejarmu lagi." Kemuning sangat kaget mendengarkan perkataan Lembah. "Benarkah?" kata Kemuning sambil membelai wajah Lembah. Lembah memegang tangan Kemuning dan mengangguk pelan. "Iya, Kemuning, aku sadar ketika aku berada di rumah sakit, dan aku melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tersenyum padaku. Kedua orang itu adalah sepasang suami istri yang tanpa sengaja menabrakku, Kemuning. Saat aku sembuh, kedua orang itu menanyakan namaku dan asal-usulku.
Lembah kembali berkata, setelah aku menceritakan semuanya tentang diriku yang anak yatim piatu dan hanyalah pengamen jalanan, mereka membawaku ke rumah mereka dan menganggapku seperti anak mereka sendiri. Karena kedua orang itu belum memiliki anak, Kemuning. Mereka memberikanku tempat tinggal, makanan, pakaian, dan juga kasih sayang. Mereka memberikanku sekolah terbaik. Tetapi saat aku remaja, kedua orang itu mengalami kecelakaan dan mereka tidak bisa diselamatkan. Orang tua angkat yang begitu baik padaku juga telah pergi meninggalkan aku, Kemuning. Mendengar cerita Lembah, Kemuning menangis. Lembah kemudian menghapus air matanya. Aku tidak ingin ada air mata di sini. Aku ingin hanya ada senyuman di sini, kata Lembah sambil menyentuh bibir Kemuning. Kemuning kemudian tersenyum, lalu memeluk Lembah. Masih dalam pelukan Lembah, Kemuning berkata, Lembah, aku sangat penasaran. Bagaimana mungkin kamu bisa menghadapi orang-orang yang menculikku itu hanya dengan tangan yang kosong? Lembah tersenyum. Kerasnya kehidupan yang aku jalani membuat aku seperti itu, Kemuning. Aku dan teman-temanku hanyalah pengamen jalanan. Kerasnya kehidupan di jalan terkadang membuat kita harus siap menghadapi situasi apapun. Dikejar polisi, dikejar satpol PP, ataupun orang-orang seperti menculikmu itu. Hingga suatu hari, aku melihat sekelompok orang sedang berlari, dan aku bertanya, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka adalah sekelompok orang yang sedang belajar ilmu bela diri, dan aku pun sangat tertarik dan ikut belajar bersama dengan mereka. Kemuning kemudian berkata kepada Lembah, kamu tahu ayahku kan? Dia selalu saja mengkhawatirkan aku, dan kebetulan dia sangat menyukaimu. Aku akan mengatakan kepada ayahku tentang bakatmu itu. Jika ayah tahu, pasti ayah akan setuju jika kamu menjadi pengawal pribadiku. Lembah mengerutkan keningnya. Pengawal pribadi? Apakah hanya pengawal pribadi? Kemuning tersenyum lalu berdiri meninggalkan Lembah. Kemuning belum berkata apa-apa, tiba-tiba anak buah ayahnya datang menghampirinya. Maaf Nona, saya sedikit terlambat. Kebetulan toilet umum yang ada di sana antriannya sangat panjang. Kemuning hanya tersenyum. Iya, tidak apa-apa. Anak buah ayah Kemuning melihat Lembah. Bukankah laki-laki ini? Kemuning melanjutkan perkataan anak buah ayahnya. Iya, dia adalah Lembah. Tidak lama kemudian anak buah ayah Kemuning berkata kepada Kemuning, maaf Nona, ini waktunya kita untuk pulang. Ayah Nona pasti sedang menunggu Nona sekarang. Kemuning melihat jam tangannya, lalu menatap Lembah yang saat itu juga sedang menatapnya. Sepertinya aku harus pulang sekarang. Ayah, kakek, dan nenek pasti sangat mengkhawatirkan aku. Lembah sedikit terkejut mendengar perkataan Kemuning. Kakek dan nenek ada di rumahmu sekarang? Kemuning mengangguk sambil tersenyum. Salam ya, untuk kakek dan nenek, kata Lembah. Kemuning kembali tersenyum dan mengangguk. Iya, nanti akan aku sampaikan. Saat Kemuning hendak melangkah, Lembah menarik tangan Kemuning. Kemuning pun terkejut dan menghentikan langkahnya sambil berbalik melihat Lembah. Kita akan bertemu lagi kan? Tanya Lembah. Kemuning tersenyum mengangguk. Tentu. Lembah tersenyum sambil melepaskan genggaman tangannya pada Kemuning.
Setelah itu Lembah terus memandang Kemuning yang berjalan masuk ke dalam mobilnya. Setelah kepergian Kemuning, Lembah terus tersenyum mengingat kenangannya bersama Kemuning saat kecil dan ketika mereka di desa. Lembah seakan tidak percaya gadis itu adalah Kemuning yang selama ini selalu berdebat dengannya. Tidak lama kemudian, Lembah kembali ke rumah. Di dalam perjalanan, Lembah terus tersenyum bahagia. Begitu pula dengan Kemuning. Dia terus tersenyum tersipu-sipu malu di dalam mobilnya. Supir ayahnya yang melihat tingkah Kemuning terlihat heran. Ada apa dengan Non Kemuning? Sepertinya dia sangat bahagia, batin supir tersebut. Kemuning kemudian berkata dalam hati, ayah sangat menyukai Lembah. Jika aku menceritakan hal ini kepada ayah, ayah pasti akan setuju jika aku dan Lembah. Kemuning tidak melanjutkan perkataannya karena dia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Supir Kemuning yang begitu penasaran dengan apa yang terjadi pada Kemuning pun bertanya, maaf Nona, ada apa ya? Sepertinya Nona sangat bahagia. Kemuning semakin malu karena ternyata tingkahnya itu diketahui oleh supirnya. Oh, tidak ada apa-apa. Cepatlah sedikit. Pasti ayah sudah menunggu kita, kata Kemuning mengalihkan pembicaraan. Baik Nona, kata supir itu menambah kecepatan jalan mobilnya. Kemuning secara diam-diam menarik nafas panjang sambil berkata dalam hati, untung saja. Hal itu juga terjadi pada Lembah. Dia bersiul-siul di atas motornya. Hampir semua pengendara yang melihat tingkah Lembah pun heran. Namun Lembah terlihat cuek saja. Setibanya di depan rumahnya, Lembah langsung memarkir motornya dan berlari masuk ke dalam rumahnya, memeluk teman-temannya satu persatu. Hal itu membuat teman-teman Lembah heran. Hai kawan, ada apa? Sepertinya kamu terlihat sangat bahagia. Apa yang terjadi? Lembah mengajak semua temannya menari sambil berkata, iya teman-teman, aku sangat bahagia. Akhirnya aku menemukan gadis itu. Gadis yang selama ini aku cari. Teman-temannya pun sangat bahagia mendengarkan perkataan Lembah. Benarkah? Wah, selamat kawan. Selamat. Akhirnya kamu menemukan gadis itu juga. Mereka semua saling berpelukan. Begitu juga dengan Kemuning. Setelah supirnya menghentikan mobil di depan pintu rumah mewah milik ayahnya, Kemuning berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak, ayah, kakek, nenek, ada yang ingin aku katakan kepada kalian. Kemuning berlari menuju kamar ayahnya. Namun ketika Kemuning hendak membuka pintu, tanpa sengaja Kemuning mendengarkan pembicaraan mereka. Dan sepertinya ayah, kakek, dan neneknya sedang membicarakan tentang dirinya.